Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran part 3 pada materi larutan penyangga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama, kapasitas atau daya penahan larutan penyangga. Yang kedua, menentukan pH campuran larutan penyangga berdasarkan kapasitas. Yang ketiga, fungsi larutan penyangga dalam makhluk hidup. Yang keempat, fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas kapasitas larutan penyangga. Nah, kapasitas larutan penyangga merupakan ukuran kemampuan atau efektivitas larutan penyangga dalam menahan perubahan pH. Semakin besar konsentrasi komponen penyusun larutan penyangga, maka semakin besar kapasitas penyangganya. Kapasitas penyangga juga dipengaruhi oleh perbandingan konsentrasi komponen penyusun larutan penyangga. Berikutnya, menentukan pH campuran berdasarkan kapasitas. Kita akan masuk pada contoh soal. Pada 1 liter sistem penyangga yang terdiri dari 1 mol CH3COOH dan 1 mol CH3COONA, Ka CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Berapakah perubahan pH apabila A ditambahkan 0,1 mol gas HCl ke dalam sistem, B ditambahkan KOH 0,5 mol sebanyak 100 ml. Nah, untuk menghitung perubahan pH, maka kita harus mengetahui pH awal dari sistem terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung konsentrasi H+ dengan persamaan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, kita masukkan angka yang telah kita ketahui, yaitu Ka sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan mol asam lemah sebesar 1 mol dan mol basa konjugasi sebesar 1 mol. Mol asam lemah dan basa konjugasi didapatkan dengan membagi molaritas dengan volume. Didapatkan konsentrasi H+ sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Kemudian kita dapat menghitung pH dengan menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kita masukkan angkanya. Minus log konsentrasi 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga didapati pH awal sama dengan 4,74. Nah, setelah mendapatkan pH awal, sekarang kita menghitung pH setelah penambahan HCl sebesar 0,1 mol terlebih dahulu, di mana apabila HCl ditambahkan ke dalam sistem, maka ion H+ ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasi CH3COO- membentuk CH3COOH. Karena hal tersebut, mol CH3COO- berkurang dan mol CH3COOH bertambah, sehingga mol ion asetat atau basa konjugasinya akan menjadi 0,9 dan mol asam asetat akan bertambah menjadi 1,1 mol. Untuk menghitung pH sama seperti sebelumnya, kita harus menghitung konsentrasi H+ terlebih dahulu menggunakan persamaan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Kita masukkan angkanya, yaitu Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali mol asam lemah sebesar 1,1 mol dan basa konjugasi sebesar 0,9 mol, sehingga didapat konsentrasi H+ sebesar 2,2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk menghitung pH, kita dapat menggunakan persamaan minus log konsentrasi H+. Kita masukkan besaran konsentrasi H+, 2,2 kali 10 pangkat minus 5. Dan hasilnya pH sama dengan 4,66. Nah, perubahan pH dari pH awal
4,74 menjadi 4,66, yaitu sebesar 0,08. Cukup kecil sehingga bisa dikatakan bahwa pH dari sistem relatif tetap atau tidak mendapatkan perubahan yang signifikan. Yang kedua yaitu penambahan KOH sebesar 0,05 mol. Ion OH- yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam lemah CH3COOH membentuk CH3COO- dan H2O. Karena hal tersebut, mol CH3COO- basa konjugasi bertambah menjadi 1,05 dan mol CH3COOH asam lemah menjadi berkurang yaitu 0,95 mol. Setelah mendapatkan perubahan molnya, kita masukkan ke dalam persamaan, mencari konsentrasi H+ terlebih dahulu, yaitu Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi, di mana Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,95 per 1,05, menghasilkan konsentrasi H+ sebesar 1,6 dikali 10 pangkat minus 5. Setelah mendapatkan konsentrasi, kita dapat menghitung pH dengan persamaan pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Nah, kita tinggal masukkan konsentrasi H+ yang telah kita dapatkan, sehingga pH sama dengan minus log konsentrasi 1,6 dikali 10 pangkat minus 5, dan didapati pH sebesar 4,79. Dari pH awal yaitu 4,74, apabila ditambahkan KOH akan mengalami perubahan menjadi 4,79 atau perubahannya sebesar 0,05. Perubahan yang cukup kecil sehingga dapat dikatakan pH dari larutan penyangga relatif tetap atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Fungsi larutan penyangga dalam makhluk hidup. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia merupakan reaksi enzimatis, yaitu reaksi-reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Enzim sebagai katalis hanya dapat bekerja dengan baik pada pH tertentu atau pH optimumnya. Agar enzim tersebut dapat bekerja secara optimum, maka sangat diperlukannya reaksi dengan pH yang relatif tetap. Oleh karena itu, diperlukan larutan penyangga. Di dalam setiap cairan tubuh terdapat pasangan asam basa konjugasi yang berfungsi sebagai larutan penyangga. Cairan tubuh, baik cairan intrasel atau dalam sel dan cairan ekstrasel atau di luar sel, memerlukan sistem penyangga tersebut untuk mempertahankan nilai pH cairan. Sistem penyangga ekstrasel yang penting adalah penyangga karbonat, H2CO3 atau HCO3- yang berperan dalam menjaga pH darah, dan sistem penyangga fosfat H2PO4- atau HPO42 yang berperan menjaga cairan intrasel. A. Mendukung kerja enzim. Seperti yang kita ketahui bersama, enzim adalah katalik yang dapat mempercepat terjadinya reaksi biokimia penunjang tubuh seperti metabolisme. Enzim adalah protein yang berfungsi optimal pada pH yang tepat. Untuk itu, tubuh kita membutuhkan larutan penyangga sehingga dapat menjadikan pH tubuh pada kisaran normal, sehingga enzim dapat bekerja secara maksimal dalam tubuh kita. B. Ginjal. Tentu kita semua sudah belajar apa itu ginjal dalam pelajaran biologi. Nah, ginjal ini merupakan salah satu organ ekskresi manusia yang berbentuk mirip seperti kacang merah.
Ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Ginjal kita juga menolong untuk mengatur konsentrasi HCO3- dalam darah agar tetap konstan dengan jalan mengeluarkan kelebihan asam melalui urin, sehingga pH urin dapat berada sekitar 4,8 sampai 7,0. C. Mengontrol pH darah manusia. Darah merupakan zat transportasi yang ada pada tubuh. Nah, pastinya darah mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem metabolisme, apalagi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Makanya pH darah harus ada pada jumlah tertentu, yaitu sekitar 7,4. Untuk mengontrol pH tersebut, dalam darah terdapat 3 larutan penyangga, yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Masing-masing larutan penyangga memiliki peran penting. Larutan penyangga karbonat dan larutan penyangga fosfat berfungsi untuk mengontrol dan mengatur pH darah agar tetap stabil. Larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen dalam darah. Larutan penyangga dalam air liur. Adik-adik, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering makan buah-buahan atau minuman yang berasa asam. Padahal asam sendiri bisa merusak gigi, karena gigi itu bisa larut dalam asam, terutama asam yang kuat. Nah, kalau asam yang agak lemah, mungkin paling tidak akan keropos. Kalau gigi itu hancur atau keropos, maka imal gigi menjadi rusak, kemudian akan berlubang dan menjadi kuman. Bersyukur karena kita mempunyai sistem penyangga sehingga dapat menetralisir makanan yang bersifat asam ataupun sisa-sisa makanan yang membusuk dan menjadi asam sehingga tidak merusak gigi kita. Nah, karena ada sistem penyangga dalam mulut atau ludah kita, maka cairan dalam mulut kita mempunyai pH sebesar 6,8. Larutan penyangga dalam air liur merupakan benteng pertama dalam menurunkan nilai pH makanan yang kita konsumsi serta menjaga agar gigi kita tetap sehat. Nah, sistem penyangga yang ada dalam ludah adalah larutan penyangga fosfat. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, A. Mengontrol pH pada sampo. Siapa nih adik-adik di sini yang punya kebiasaan tiap hari harus keramas rambut? Jika kamu adalah salah satunya, maka kamu perlu ketahui bahwa larutan penyangga juga ada dalam sampo yang sering digunakan tiap hari loh. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa penggunaan larutan penyangga dalam sampo diperlukan untuk menjaga pH sampo tersebut. Jadi, rentang pH pada rambut manusia sekitar 4,6 sampai 6,0. Nah, sementara rambut manusia itu tersusun dari protein yang terdiri dari hidrogen dan disulfida. Jadi, kalau sampo yang kalian gunakan pH-nya lebih dari rambut, maka rambut akan mengalami kerusakan. B. Larutan penyangga pada obat-obatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan obat tetes mata. Obat tetes mata pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi atau rasa perih pada mata. Yang kedua, aspirin adalah obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH dapat mengakibatkan pembentukan hormon untuk merangsang penggumpalan darah terhambat, sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan
Oleh karena itu, pada aspirin ditambahkan MgO yang dapat mentransfer kelebihan asam. C. Dalam industri farmasi. Nah, dalam industri farmasi ini, larutan penyangga berperan dalam pembuatan obat-obatan. Agar zat aktif obat tersebut mempunyai pH tertentu, larutan penyangga umum digunakan dalam industri farmasi adalah larutan asam basa konjugasi senyawa fosfat. D. Dalam mikrobiologi industri. Dalam mikrobiologi industri digunakan sebagai pengatur pH medium pertumbuhan mikroorganisme. E. Minuman dan makanan kalengan. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Pernahkah adik-adik temui produk tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, gambar di samping adalah gambar minuman kalengan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Apakah adik-adik pernah mengonsumsi minuman dan makanan kalengan? Pernah tidak kepikiran kenapa minuman dan makanan kalengan itu bisa awet dan tahan lama? Yah, benar, karena ada bahan pengawet yang terkandung di dalamnya. Bahan pengawet dalam makanan dan minuman tersebut berasal dari larutan penyangga. Misalnya, larutan penyangga yang berupa asam sitrat dan natrium sitrat. Keduanya biasa ditambahkan pada makanan yang dikalengkan. Kalau pH terjaga, tentunya produk makanan atau minuman tersebut tidak akan mudah rusak oleh bakteri. Nah, dari penjelasan di atas, menurut adik-adik, apakah penggunaan larutan penyangga atau larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari sangat penting? Berikut ini merupakan link soal evaluasi untuk mengetahui dan mengukur pemahaman adik-adik mengenai materi larutan penyangga yang dapat diakses pada kolom deskripsi di bawah. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.